Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih senantiasa digerakkan hati kita dan dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah, menuju kepada kehidupan yang hakiki, dan itu membutuhkan bekal khusus yang seandainya kita tidak memiliki persiapan khusus, kita akan mendapatkan suasana yauman tataqallabu fil qulub wal absar, hari di mana hati akan bergolak, mata akan terbelalak karena dahsyatnya hari itu. Ikhwati billah, pada malam hari ini kita akan bicara seputar tema mengapa mesti kita perhatian kepada hati kita. Secara singkat, ada beberapa poin yang menjadikan kita mengapa kita mesti perhatian dengan hati kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan kita terdiri dari kehidupan fisik, jasad, dan kehidupan ruh atau kehidupan hati. Catatan pertama, karena sungguhnya hati memiliki peranan yang mutlak dalam mengendalikan amaliyah kita di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagaimana hadis yang telah sering kita dengar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Ketahuilah bahwa dalam hati kita, dalam jiwa, dalam jasad kita, ada sekerat daging. Seandainya sekerat daging ini baik, maka akan baiklah seluruh jasad kita. Seandainya sekerat daging ini rusak, maka akan rusaklah seluruh jasad tersebut. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah al-qalb. Sebagian menyebutkan yaitu jantung. Sehingga kedudukan hati dengan amal kayak kedudukan jantung bagi jasad ini. Sebagaimana fungsi jantung memompa darah sehingga peredarannya menjadi lancar. Jika jantung sehat, pompanya bagus, darah beredar dengan lancar, dan peredaran darah ke sel-sel tubuh manusia membawa zat-zat makanan
Sehingga apabila peredaran darah lancar, maka jasad ini insyaallah sehat. Maka banyak kita disarankan untuk ini senam jantung, sehat jantungnya, dalam rangka supaya lancar ini peredaran darah dalam tubuh kita. Sedangkan hati dengan amal lebih mutlak daripada itu. Hati kita baik, amal kita baik. Hati kita rusak, amal kita rusak. Sehingga kata Abu Hurairah, hati dengan amal seperti Al-Malik, seorang raja dengan junud, pasukannya. Rajanya baik, maka pasukannya akan baik. Karena perintah-perintah yang keluar akan selalu baik. Dan raja yang buruk menjadikan pasukannya pun juga akan buruk. Hati kita seperti raja yang senantiasa memberikan instruksi kepada semua anggota badan kita. Hati kita baik, pikiran kita baik, mata kita baik, telinga kita baik, tangan kaki, gerakan tangan, gerakan kaki akan baik. Sehingga akan menjadi baik semua amaliyah yang kita lakukan. Sebaliknya hati kita rusak, lesan rusak, mata rusak, telinga rusak, otak kita juga akan rusak, langkah kaki, gerakan tangan juga akan rusak. Ini semuanya sangat terkendali dengan kondisi hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sebab mengapa kita mesti perhatian kepada hati kita, ikhwah, karena hati kita ini adalah hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan. Kita hanya dinilai sebagai orang betul-betul hidup apabila ada kehidupan hati. Sebagaimana diterangkan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa kehidupan kita ada dua, kehidupan jasad dan kehidupan ruh, kehidupan hati. Kebanyakan manusia berkhidmat pada jasad. Perhatiannya kepada masalah ini jasad. Sedangkan yang menentukan hakikat kehidupan dan kemuliaan kehidupan adalah kehidupan hati manusia. Kehidupan jasad diawali dengan ditiupkannya ruh pada bulan keempat. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Mulailah ada kehidupan jasad sampai kelahirannya dari rahim, berkembang sampai kematiannya pada umur tertentu yang Allah tetapkan dengan dicabutnya ruh jasad tadi. Ini kehidupan jasad. Adapun kehidupan hati, apabila mulai ditiupkannya ruh risalah, baru akan ada kehidupan hati. Ini kehidupan iman. Sehingga kesempurnaan kehidupan hati ini sangat sebanding dengan sejauh mana dia mengenal risalah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang risalah ini paling tidak dengan 3 ungkapan: ar-ruh, an-nur, dan al-ma. Sebagaimana Allah sebutkan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Rasulullah SAW, ruh dari kami. Allah ungkapkan apa yang Allah wahyukan kepada beliau dengan ungkapan ar-ruh. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Sehingga hati yang hidup
adalah hati yang mengenal risalah, yang kemudian buahnya adalah menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas kehidupan hati manusia adalah ketika ada gerakan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya ini ada kehidupan bagi kalian. Dan semakin dia mengenal risalah, semakin sempurna kehidupan hatinya. Semakin dia bodoh, tidak mengetahui risalah, semakin berkurang kadar kehidupannya sampai tidak ada kehidupan sama sekali. Sehingga orang yang mereka tidak ada kehidupannya, Allah katakan dengan ungkapan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ini memiliki hati tetapi tidak berfungsi sama sekali. La yafqahun, mereka tidak bisa memahami, tidak bisa menangkap, memahami apa yang Allah ajarkan, risalah yang Allah ajarkan. Mereka memiliki mata, mata mereka pun seakan mata yang buta. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Yang buta bukan mata kepalanya, yang buta adalah mata hati mereka. Sehingga segala yang mereka lihat, fenomena yang ada di alam semesta itu sama sekali tidak menggerakkan mereka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memiliki telinga yasma'una biha, yang tidak mereka bisa pakai untuk mendengar suara kebenaran al-haq yang bisa menggerakkan mereka kemudian mengimani Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan summun, bukmun, umyun, mereka tuli, bisu, buta, sehingga betul-betul tidak memiliki kehidupan yang hakiki. Tidak ada sambutan-sambutan terhadap seruan-seruan Allah Ta'ala. Seandainya mereka bersikukuh merasa hidup, tingkat kehidupan mereka kal an'am. Ulaika kal an'am balhum adall, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Manusia ketika tidak mengenal risalah, kerusakannya, tingkat kejahatannya lebih hina dibandingkan dengan binatang. Buasnya lebih buas daripada binatang. Pelampiasan syahwatnya lebih mengerikan dibandingkan binatang. Sehingga semuanya lebih dahsyat, lebih mengerikan. Daya rusaknya sangat luar biasa ketika mereka tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhwati billah, yang kedua Allah ungkapkan risalah itu dengan an-nur, cahaya. Orang yang mereka mengenal risalah, dia seperti orang yang mereka memiliki cahaya dan semakin banyak, semakin dia menguasai risalah, semakin terang cahaya kehidupan dia. Sehingga para ulama yang paling rasikh ilmunya, yang paling kokoh ilmunya, yang paling jelas melihat hakikat kehidupan, yang paling tidak gampang dikaburkan oleh permasalahan yang ada, yang paling gampang dikaburkan melihat masalah adalah orang yang paling rendah atau yang paling sedikit ilmunya.
seperti orang mereka tidak memiliki cahaya, redup, dia tidak memiliki cahaya yang kuat, sehingga sering tidak jelas melihat masalah. Lampunya semakin redup, semakin sedikit, semakin tipis, sehingga tidak bisa menyinari dengan terang. Yang paling bingungan dengan setiap ada fitnah-fitnah adalah orang yang paling sedikit ilmunya. Yang paling bisa melihat masalah dengan jelas adalah para ulama. Mereka seperti memiliki lampu yang sangat terang benderang, sehingga tidak gampang ditipu dengan berbagai macam syubhat, pengkaburan. Bahkan orang mereka tidak memiliki ilmu agama sama sekali, tidak mengenal risalah sama sekali, kal a'mah, seperti orang buta yang tidak bisa melihat dan tidak bisa membedakan hakikat perkara. Jadilah orang kemudian ketika berbicara tentang satu masalah dan tidak memiliki ilmu alias ngawur, bicaranya sering terbalik-balik dalam menilai sebuah perkara karena tidak memiliki ilmu. Dan ilmu itu sendiri, katakan ilmu, yaitu idraku syai' ala mahu alaih, mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Sehingga orang paling mengenal sesuatu, orang berilmu, tahu hakikat masalah, sehingga tidak akan bisa dikaburkan dengan upaya untuk ini memalsukan kebatilan, dikaburkan atau dilemparkan berbagai macam syubhat-syubhat. Para ulama, orang berilmu, orang paling tidak bisa ditipu. Yang ketiga, sifat risalah diungkapkan Allah dengan alma. Wa ansala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah turunkan air dari langit, lalu menimpa lembah-lembah, mengalir air itu sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana sifat air yang ketika menimpa tanah yang subur, dia akan menampakkan kehidupan. Tanah yang tadinya gersang, mati, lalu terkena air hujan, maka kita lihat besoknya kelihatan ada hijau-hijau yang tumbuh, ada kehidupan. Demikian pula apabila risalah ini menimpa kepada hati yang baik, maka hati itu akan kemudian akan ada kehidupan, ada gerakan-gerakan kehidupan, yaitu mulai ada nampak-nampak menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati, hati yang tidak ada gerakan sama sekali menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat air juga adalah menyegarkan tanaman yang tadinya layu. Berapa banyak di antara kita yang pohon iman kita sudah mulai layu, sudah mulai lesu, loyo, futur, enggak semangat, enggak bergairah. Begitu dia mendapatkan siraman baru, mendapatkan siraman ayat Al-Quran, hadis Nabi, kalam para ulama, kemudian pohon iman itu seakan kembali seger lagi, ada gairah baru lagi tentang kehidupan imannya. Hakikat kehidupan adalah kehidupan hati kita. Sehingga orang akan bisa betul-betul menghayati dan menikmati kehidupan yang sesungguhnya apabila ada kehidupan hatinya. Kebahagiaan kita, ikhwan, letaknya di hati kita. Orang tidak akan bisa menggapai kebahagiaan hakiki kecuali orang yang hatinya yaitu memiliki perangkat kebahagiaan, yaitu cahaya keimanan. Maka orang-orang yang mereka khidmatnya hanya kepada jasad, kalau untuk urusan jasad, Masya Allah perhatiannya luar biasa, segala-galanya dia tujukan untuk kehidupan jasadnya. Sehebat apapun dia meraih kepuasan jasad,
maka kebahagiaan tidak dia peroleh dari situ. Sehingga berapa banyak orang mereka telah memimpikan, mewujudkan mimpi-mimpi kebahagiaannya. Yang dia mimpikan kebahagiaan itu seakan-akan dipenuhi hanya dengan harta, atau dengan jabatan, atau dengan ketenaran. Berapa banyak kisah-kisah kehidupan yang mereka telah di puncak kekayaannya, di puncak ketenarannya, di puncak jabatannya. Tetapi mereka tidak bisa menghindar dari kegelisahan, kegalauan, ketakutan, kesedihan, kehidupan yang bahkan semakin mereka rasakan sempit dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, tenarnya nama. Apa yang dulu dia mimpikan tentang kebahagiaan dia raih dengan itu semuanya kasarabin biqi'atin. Kayak fata morgana. Pemandangan yang menipu. Fata morgana itu dari kejauhan nampak air yang nyimplah-nyimplah. Bagi orang yang kausan, dia kejar sampai tempatnya nggak ada apa-apanya. Sehingga gambaran palsu, bayangan palsu. Sebagaimana orang membayangkan kebahagiaan hidup itu akan dia dapatkan dengan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, tenar namanya, seakan-akan itulah yang akan memberikan dia limpahan kebahagiaan, tetapi ternyata setelah semua itu dia raih, bayangan kebahagiaan itu seakan-akan lenyap, nggak ada lagi. Sehingga berapa banyak orang yang mereka telah dilimpah ruahkan Allah tentang dunianya, tapi kondisi jiwa mereka betul-betul seperti yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjukku, peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Bagaimana masyarakat yang jauh dari agama, walaupun negeri mereka negeri yang sangat makmur, segala kebutuhan materi tercukupi, dan kebutuhan-kebutuhan fisik semuanya komplit lengkap. Kota semakin metropolis, semakin dia menampakkan ini kemajuan, gelapnya kota itu. Kota yang semua fasilitas tersedia, segala macam hiburan tersedia. Di masyarakat yang demikian justru problemnya semakin banyak. Kegoncangan jiwa semakin melanda luas di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu. Sehingga yang paling banyak mengkonsumsi obat-obat penenang bukan masyarakat kampungan, masyarakat perkotaan. Negara-negara yang maju, yang kelihatan gemerlap kehidupan dunia mereka, pelarian mereka kepada free sex, kepada narkoba, pergaulan bebas tanpa batas, banyaknya kriminal, pembunuhan, dan semisalnya. Ini masyarakat yang justru ada pada masyarakat-masyarakat yang mereka terpenuhi segala kebutuhan dunianya. Sehingga ketenangan jiwa, gambaran yang seakan-akan mimpi-mimpi yang tidak pernah terwujud. Kebahagiaan hidup, mimpi-mimpi yang tidak pernah terwujud. Kehidupan mereka seperti itu. Gersang, hambar, sehingga jauh daripada harapan-harapan untuk dia merasakan kebahagiaan yang mereka mimpikan dulu waktu dia belum meraih segala-galanya tersebut. Ikhwanibillah, maka ada seorang wartawan yang mereka berkomentar tentang dua masyarakat yang berbeda. Dia ikuti kehidupan orang-orang yang mereka kehidupannya secara fisik seakan sengsara.
nomaden. Dia mendirikan kemah, hidup menghadapi kenyataan yang pahit. Satu saat datang angin yang merobohkan kemah mereka, kemudian harus pindah lagi, dirikan kemah lagi. Tapi apa yang komentar dia tentang masyarakat yang seperti ini? Katanya 7 tahun bersama dengan penduduk surga. Kehidupan yang secara kasat mata seakan-akan itu dirasakan, yaitu sengsara. Akan tapi bagi mereka sama sekali tidak pernah terdengar keluhan-keluhan yang bermakna. Mereka bisa menghadapi kenyataan hidup dengan mental yang ini tahan banting. Mental yang bagus. Tidak ada keluhan-keluhan yang berarti bagi mereka. Pindah kepada masyarakat yang serba tercukupi segala kebutuhan dunianya. Serba dibiayai apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pendapatan negaranya sangat melimpah. Mau nikah, sampai kemudian lahirannya, sampai kemudian sekolahnya, sampai jaminan kesehatannya, semuanya terjamin. Tapi apa yang dia katakan wartawan ini ternyata penduduk surga tidak bahagia. Yang dia maksud dengan penduduk surga adalah orang mereka berlimpah ruah dengan dunia. Tercukupi semuanya. Seakan-akan mereka di surga. Serba ada apa yang mereka inginkan. Tetapi kebahagiaan letaknya di hati. Bukan pada pemenuhan fisik seperti itu. Sehingga banyak keluhan-keluhan, banyak keresahan-keresahan jiwa yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tercukupi materi semata. Lain dengan keadaan orang-orang yang mereka jiwanya terpuaskan, hatinya hidup, terpuaskan dengan keimanan yang mereka hidup dengan risalah. Maka mereka memiliki ungkapan-ungkapan kebahagiaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang yang mereka hanya berkutat pada pemenuhan kehidupan fisik. Ambillah contoh di antara perkataan para salaf. Di antara mereka mengatakan, inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga yang apabila orang tidak pernah masuk ke surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Orang yang mereka hatinya terpenuhi dengan keimanan, kehidupan dunia akan menjadi sebuah surga sebelum dia masuk ke surga yang berikutnya. Dunia akan menjadi surga bagi dia. Kehidupan yang menenangkan, menenteramkan, yang dia bisa merasakan kebahagiaan di situ. Sebagian mereka memiliki ungkapan dengan ungkapan masakinu ahli dunia. Orang yang dikatakan betul miskin dari kalangan ahli dunia, bukanlah orang yang mereka ini tidak punya harta, tidak punya perabot kehidupan. Tapi siapa mereka itu? Kharaju minad dunya walam yadzuqu atyaba ma fiha. Ini orang yang mereka selama hidupnya sampai matinya, ini keluarnya mereka dari dunia, sama sekali tidak pernah merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat, paling nyaman. Ketika ditanyakan apa sih yang dimaksudkan dengan atyaba ma fiha, marifatullah wa mahabbatullah wal uns biliqaillah. Hati yang mengenal Allah, hati yang punya rasa kecintaan kepada Allah Ta'ala, hati yang memiliki rasa nyaman bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah bisa merasakan indahnya dan surganya kehidupan dunia. Hati yang mengenal Allah, hati yang bisa
merasakan bagaimana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, yang semakin dalam berinteraksi dengan Allah, semakin memberikan kenikmatan, kelezatan dalam hatinya. Hati yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan berubah menjadi sebuah keindahan. Karena dia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasakan nyaman bersanding dengan Allah, merasakan kelezatan. Orang yang paling bisa tenang hatinya dan paling longgar jiwa, paling longgar dadanya. Karena kebahagiaan itu, kata para ulama, adalah itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadri. Tenangnya hati dan lapangnya dada. Ini tidak akan pernah terwujud, ikhwati fillah, kalau hati itu tidak mengenal Allah. Hati yang tidak memiliki kecintaan kepada Allah. Hati yang tidak bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin dalam pengenalannya kepada dunia, dan itu yang dia kejar, dan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi semakin menjadi budak-budaknya dunia, dan hidupnya akan semakin sempit, dia akan semakin diperas habis oleh dunia. Sehingga dia susah untuk mewujudkan kebahagiaan. Dia kayak budak yang diperas habis tenaganya, diperas habis pikirannya, menikmatinya sedikit. Berbeda dengan orang yang mereka memiliki muamalah dengan Allah Ta'ala, mengenal Allah, mencintai Allah, dia mewujudkan muamalah yang benar dengan Allah. Semakin dalam dia mengenal Allah, semakin meresap iman dalam hati dia, semakin dia merasakan ketenangan yang dalam dan kelapangan dada yang luas. Gak ada orang yang hidupnya setenang Rasulullah SAW, gak ada orang hidupnya selapang dada Nabi. Karena beliau orang yang paling mengenal Allah, paling mencintai Allah, dan paling nyaman dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan hakiki adalah kehidupan hati manusia. Dan itu berkaitan dengan sejauh mana kesempurnaan dia mengenal risalah, maka sebesar itu nanti yang akan dia dapatkan dari kehidupan atau kesempurnaan kehidupan dia. Sehingga kenapa kita mesti perhatian dengan hati kita? Karena hakikat kehidupan hati kita ini. Yang apabila manusia targetnya mengejar kebahagiaan, tidak akan terwujud kebahagiaan kecuali dia, yaitu benar-benar hatinya terisi dengan kehidupan. Hatinya ada kehidupan. Tanpa ada kehidupan hati, maka tidak akan ada kebahagiaan yang dia akan rasakan. Oleh karena itulah, kehadiran para Nabiullah alaihissalam dalam rangka untuk mengajarkan sesuatu yang menuntun hati manusia menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengajarkan perkara-perkara apa mesti dikenal oleh hati manusia untuk mereka benar-benar bisa meraih apa yang mereka cita-citakan ini. Yang ketiga, di antara sebab mengapa kita mesti perhatian kepada hati kita. Kesuksesan kita, ikhwan, dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung dengan kondisi hati kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, kamalul insan, sempurnanya kehidupan manusia itu, madaru al asalain, porosnya ada pada dua, berporos pada dua perkara, yaitu ma'rifatul haq anil batil dan itharul haq alal batil.
Poros kesempurnaan manusia itu ada pada dua ini. Yang pertama, mengenal al-haq sehingga bisa membedakan dengan perkara yang batil, mengenal yang hak dari yang batil, sehingga benar-benar bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang kedua, itharul haq alal batil. Senantiasa memenangkan yang hak dari yang batil. Senantiasa memenangkan yang hak dan bisa mengalahkan kebatilan. Dan dua perkara ini sesungguhnya terangkum di dalam doa yang sering kita ucapkan, ikhwan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku yang hak itu hak dan berikan kekuatan kepadaku untuk bisa mengikuti al-haq. Ya Allah, tunjukilah kepadaku, perlihatkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikan kekuatan kepadaku untuk bisa menghindarkan dari kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal batila batila. Ini berkaitan dengan ma'rifatul haq anil batil. Kemampuan dia, kekuatan dia dalam membedakan antara yang hak dengan yang batil. Waryuknat tiba'ah, waryuknat tinabah. Ini adalah kekuatan untuk mengamalkan al-haq dan kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Sehingga kekuatan ilmu dan amal, gampangnya dua itu adalah kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Yang paling sempurna kehidupannya, yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna amalnya. Yang paling memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Manusia ditunjuk dari ini ada 4 golongan. Orang yang mereka kuat ilmunya dan kuat amalnya. Ini pemilik kekuatan yang sempurna. Ada orang yang kedua, orang yang mereka kuat ilmunya, lemah amalnya. Ada orang yang mereka ini kuat amalnya, lemah ilmunya. Dan ada orang mereka tidak memiliki keduanya. Isya. Belum, berapa menit? 2 menit. 4 ini golongan ini. Yang pertama, orang yang mereka ini memiliki kekuatan ilmu dan amal. Inilah yang akan paling sempurna meniti tangga-tangga kehidupan mereka. Orang yang mereka memiliki kekuatan ilmu tapi nggak memiliki kekuatan amal, nggak akan ada gerakan untuk dia berjalan, untuk bergerak. Lemah amalnya. Ada yang memiliki kekuatan amal tapi lemah ilmunya. Ini juga akan masuk ke lorong-lorong kesatan. Ada orang mereka tidak memiliki dua-duanya. Sehingga yang paling sempurna ada orang yang paling memiliki kekuatan ilmu dan amal. Kata Ibnu Qayyim, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayr ilallah biqalbi wa himmati la bi badani. Ketahuilah, manusia itu dalam meniti tangga-tangga kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan cita-citanya, dengan hati dan himmahnya, bukan dengan badannya. Kekuatan seorang untuk menuju tangga-tangga ketakwaan, takwa itu memiliki sekian banyak tangga, dan mesti dia meniti tangga demi tangga sehingga dia naik terus menuju pada kemuliaan sampai memiliki tingkat yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang takwa ini intinya gabungan antara ilmu dan amal. Yang paling bertakwa, yang paling berilmu dan paling mewujudkan amal.
Inni la'alamukum billah wa akhsyakum lillah wa akhsyakumlah. Saya ini orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling berilmu dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzan dulu, kita gimana? Salah dulu atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Beberapa catatan ringan berkaitan dengan mengapa mesti kita perhatian terhadap hati kita. Kita telah sampaikan beberapa poin pembahasan secara singkat. Alasan-alasan kenapa kita mesti perhatian kepada hati kita. Yang pertama, Pak Ikhwah, karena hati memiliki peranan yang sentral, yang menentukan berkaitan dengan kendali amal. Sehingga memperhatikan hati kita sama memperhatikan perkara kunci yang akan menentukan. Sehingga mesti kita perhatikan kepada hati kita. Karena rusaknya hati, rusaknya amal, baiknya hati, baiknya amal. Yang banyak orang mereka perhatian dengan jasad, sampai untuk jasad itu mereka bisa anggarkan anggaran-anggaran yang tidak masuk akal. Ada yang sebulan anggaran untuk jasadnya itu 250 juta. Antum berapa? 250 juta hanya untuk merawat jasad. Ada orang yang mereka untuk hiasan jasadnya, tas tentengnya saja, tas cangkingannya itu harganya miliaran, 1 miliar. Kalau beli tiket pesawat 2, yang satu untuk meletakkan tas tentengnya. Ada orang yang mereka aksesoris tubuhnya dari kepala sampai kakinya itu kalau direkap 2 miliar. Ini semuanya orang-orang yang mereka betul-betul memiliki perhatian besar terhadap fisiknya. Adapun hatinya yang sangat menentukan itu justru dibiarkan, ibaratnya dibiarkan bosok, tidak terurus. Sedangkan kematian jasad asyaddu, lebih parah dibandingkan dengan kematian hati lebih parah dibandingkan dengan kematian jasad. Yang kedua apa tadi, kawan? Bahwa hakikat kehidupan itu kehidupan hati. Sehingga orang yang mereka betul-betul ingin benar-benar hidup, maka mesti dia harus perhatian kepada hatinya. Dan kehidupan itu ditandai dengan yaitu gerakan-gerakan untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kebanyakan orang, dia untuk jasadnya siap, berbagai macam pengorbanan dia siapkan. Kalau dia sakit, dia siap berobat dengan biaya walaupun miliaran. Pergi ke Singapura, berobat secara khusus untuk kesembuhan jasadnya, perawatan kesehatannya, perawatan kebersihannya. Kemudian dia, ini untuk kehidupan jasadnya. Tapi terhadap kehidupan hatinya,
tidak perhatian sama sekali. Nggak ada pengorbanan apapun. Para ulama dulu untuk kehidupan hatinya siap mengorbankan harta seberapapun. Untuk kebutuhan makanan yang bergizi, dalam hal ini adalah ilmu risalah, yang akan memberikan kesempurnaan kehidupan jiwa mereka. Mereka siap miskin, artinya siap membiayai dengan biaya besar. Dia siap jual aset-aset yang dia miliki untuk mendapatkan ilmu. Ini orang mereka memperhatikan kehidupan hatinya. Karena kehidupan hati inilah yang betul-betul akan menentukan dia meraih kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Adapun semua yang mereka kejar melalui jasadnya, semuanya adalah kepalsuan yang tidak pernah akan mereka dapatkan hakikatnya. Yang ketiga apa tadi, kawan? Apa tadi yang ketiga? Bahwa kekuatan kita dalam meniti tangga-tangga menuju kemuliaan di sisi Allah adalah modalnya adalah hati kita. Bukan dengan jasad kita. Orang yang paling sukses meniti tangga demi tangga ada orang yang paling sehat hatinya. Dan orang yang paling gagal dalam meniti tangga demi tangga ada orang yang paling rusak hatinya. Jasadnya sudah udur. Tapi ketika hatinya masih ada kehidupan, apalagi semakin sempurna kehidupannya, jasad itu bisa diseret. Sehingga untuk melihat ada orang yang sudah sepuh, tuyuk-tuyuk, tahu nggak tuyuk-tuyuk? Sepuh, tuyuk-tuyuk, gregeli, gemeter. Tapi kalau soal kehadirannya ke masjid, Masya Allah, juara terus. Juara terus. Sebaliknya ada orang yang perawakannya atletis, sehat, sempurna, gak ada cacat. Tapi kalau soal memenuhi panggilan azan kayak orang setruk, geletak, gak ada untak-untak gerakannya untuk dia kemudian segera datang ke masjid. Yang setruk bukan badannya, yang setruk itu hatinya. Sehingga orang hatinya rusak seperti ini, dia susah untuk meniti tangga-tangga menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan hati ini ada pada porosnya dua tadi, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna amalnya, itu yang paling sukses meniti tangga menuju kemuliaan Allah SWT di sisi Allah Ta'ala. Dan semakin melemah kadar ilmunya, semakin melemah kadar kekuatan amalnya, semakin melemah pula kadar kekuatan dia meniti tangga-tangga menuju kesempurnaan di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, memperhatikan hati kita artinya bagaimana kita semakin terus menyempurnakan ilmu dan bagaimana menjadikan ilmu itu kekuatan kita untuk kita wujudkan dalam bentuk amalan. Karena ilmu yang tidak diamalkan menjadi ilmu yang la yanfa'. Nabi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan kepada kita dengan wirid kita setiap ba'da subuh bagaimana ya kawan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Ada doa lagi Nabi berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Terus wa min qalbin la yakhsha. Terus wa min nafsin la tashba. Terus wa min da'watin la yustajabulak. Berdoa berlindung pada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah kenyang, doa yang tidak terkabulkan. Sesungguhnya kata para ulama di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu itu apabila tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat dampaknya pada 3 berikutnya yang disebutkan Nabi di antaranya. Dampak ilmu yang tidak bermanfaat, 1, hatinya tidak khusyuk. 2, jiwanya tidak pernah kenyang. 3, doa-doanya banyak yang tidak terkabulkan. Apa kaitannya ilmu yang tidak bermanfaat dengan tidak khusyuknya hati? Ilmu, ini ilmu agama maksudnya, apabila ngeresep, dipelajari dan ngeresep dalam hati, itu semakin membuat orang itu khusyuk. Khusyuk dengan makna satu sukun, tenang. Orang yang khusyuk itu ditandai dengan ketenangan. Sehingga ketika Nabi melihat orang yang sholatnya itu banyak gerak, di antaranya lau khasha'al qalbu la khasha'al jasad. Seandainya hatinya khusyuk, jasadnya akan khusyuk. Ini tenang. Apa hubungan antara ilmu yang manfaat dengan ketenangan? Orang yang semakin ilmunya manfaat, ngeresep dalam hati, itu akan semakin menjadikan hati tenang, karena ilmu itu semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang semakin dekat dengan Allah itu semakin tenang. Hidupnya semakin tenang, semakin nyaman. Apabila hati kita sering resah, gelisah, gundah, sedih, maka telitilah sejauh ini ilmu Anda benar-benar telah berwujud menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak. Atau itu alamat ilmu Anda belum betul-betul bermanfaat, memberikan manfaat bagi Anda. Karena ilmu apabila betul-betul meresap dalam hati kita, ilmu ini akan mengajak kita semakin dekat kepada Allah SWT. Dan orang yang mereka semakin dekat dengan Allah semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati Anda akan menjadi tenang. Begitu orang terkena musibah, hatinya goncang, hatinya betul-betul kacau. Begitu dia langsung mengingat Allah, tenang. Karena dia tahu tentang hakikat kehidupan, apa yang Allah ajarkan tentang hakikat kehidupan yang ada. Khusyuk dengan makna khasyah, takut. Ilmu yang manfaat, ilmu yang semakin membuat hamba semakin takut kepada Allah SWT. Maka kata Nabi, wallahi inni la'a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Demi Allah, seorang paling tahu tentang Allah dan paling takut dengan Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang benar-benar bisa memiliki rasa takut yang lurus, yang benar kepada Allah hanyalah para ulama. Berkaitan erat antara khasyah dengan ilmu. Sehingga ilmu semakin dia miliki, semakin manfaat, semakin membuat rasa khasyah yang besar kepada Allah Ta'ala. Sehingga ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak semakin membuat khusyuk. Ilmu yang tidak manfaat, di antaranya dampaknya hati pun tidak semakin khusyuk. Yang kedua, nafsun la tashba, jiwa yang tidak pernah kenyang. Ilmu kita ini belajar agama ikhwat, harusnya buah yang dimuncul, buah yang akan dia dapatkan ilmu agama ini mestinya semakin mengajarkan kepada kita zuhud tentang dunia. Lalu semakin berorientasi kepada perkara akhirat.
Kalau belajar kita yang sudah bertahun-tahun dan tidak mendorong kita semakin zuhud dengan dunia dan tidak semakin membuat kita menguat orientasi kita tentang akhirat, ketahuilah itu adalah alamat ilmu kita betul-betul belum manfaat dalam jiwa kita. Karena agama ini mengarahkan kita untuk betul-betul meraih sukses kampung akhirat. Mencari kampung akhirat. Wattaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah oleh Anda kampung akhirat. Innal aisul akhirah. Hakikat kehidupan yang sejatinya adalah kehidupan kampung akhirat. Sehingga agama ini mengajarkan kita untuk ini betul-betul target pokok orientasi utama kita adalah meraih sukses kampung akhirat. Sehingga ilmu ini mestinya mau semakin mewariskan kita zuhud terhadap dunia. Akan tapi yang namanya zuhud, ikhwan, bukan a'malul jawari, bukan amalul jawari, bukan amal anggota badan. Zuhud adalah min a'malil qulub, termasuk di antara amalan hati. Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam kira-kira termasuk orang yang zuhud atau bukan? Kualat antum mengatakan gak zuhud. Nabi Sulaiman orang yang mereka ini masuk di dalam jajaran minas zahidin, orang yang zuhud. Tapi kerajaannya luas, dunianya luas, sangat kuat. Kerajaan yang tidak pernah ada sebelum dan sesudahnya. Utsman bin Affan termasuk orang yang zuhud atau bukan? Hartanya Utsman tidak terkira. Berapa harta Utsman? Utsman pernah membeli sumur Rumata. Itu senilai 20.000 dinar. 1 dinar itu 4, sekian gram. Emas 1 gram berapa? Katakanlah antum buat 500 yang rendah. 500 kali 4 berapa? 2 juta. 2 juta kali 20.000 berapa? Kalkul pasar. Berapa? 2 juta kali 20.000. Cek. 40 miliar. Loro ping 20. 40 miliar. Untuk beli sumur. Yang kedua, Utsman pernah datang dengan dagangan dari negeri seberang di atas 1.000 unta. 1.000 unta itu kalau diparkir dari bandara ini terus jejer kira-kira berapa panjangnya? Katakanlah dijejer telu atau 5 untanya ke belakang. Di atas 1.000 unta ini semuanya barang dagangan dan kata Utsman tengkulak-tengkulak yang sudah siap untuk mengulak barangnya Utsman ini. Utsman jual barang dagangannya kepada pedagang yang siap untuk memberikan keuntungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga, alias digratiskan untuk kaum muslimin dengan mengharap keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman pernah membiayai perang Tabuk, perang yang sulit, perang di hari yang sulit, jaraknya jauh, musim paceklik, manusia sedang kesulitan ekonomi. Utsman membiayai 1/3 perang Tabuk. Singkat cerita kita hanya ingin sedikit memberikan gambaran. Utsman hartanya melimpah ruah. Zuhud itu bukan amalan badan, tapi zuhud itu adalah min a'malil qulub. Kalau Yunus bin Maisarah dan orang zuhud itu, apa sih zuhud artinya zuhud ikhwan? Zuhud. Apa artinya zuhud?
Zuhud itu apa zuhud? Kamu zuhud temen tuh. Apa zuhud itu? Zuhud. Apa itu zuhud? Apa? Menurut antum zuhud apa? Orang yang berpakaian kumel. Apa itu zuhud? Memperhatikan akhirat. Terus? Itu dok. Apa itu zuhud, ikhwan? Apa itu? Berpalingnya dari sesuatu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Dia tinggalkan sesuatu karena untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ada tempe gembus, tahu enggak? Tempe gembus apa? Tempe yang terbuat dari ampas tahu, tempe gembus. Ada sate kambing nyus. Mana antum zuhud yang mana ini? Antum tinggalkan sate gembus, kemudian milih sate kambing nyus. Ini namanya antum zuhud dari sate gembus karena untuk mendapatkan ya ini sate kambing ini. Zuhud. Dia tinggalkan perhatiannya dengan ini karena dia sedang concern kepada yang ini. Zuhud dengan dunia tidak akan terwujud kecuali kita memiliki pandangan lain yaitu akhirat yang serba baik dan lebih kekal sehingga dia tinggalkan yang remeh ini menuju kepada sesuatu yang lebih baik, lebih kekal. Maka zuhud tidak berkaitan dengan amalan badan tapi adalah amalan hati. Kata Yunus bin Maisarah, alamat orang yang zuhud itu satu. Dia lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah dibandingkan yang di tangan dia. Dia lebih yakin apa yang di tangan Allah bandingkan di tangan dia. Karena yang di tangan Allah pasti yang di tangan dia bisa lenyap sewaktu-waktu. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Termasuk hakikat tauhid adalah dia totalitas menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia putus asa dengan apa yang di tangan makhluk. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kaum muslimin di perang Hunain. Ketika mereka menyandarkan hatinya kepada kekuatan jumlah yang banyak. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Dan pada waktu perang Hunain, saat kalian terkagum-kagum dengan jumlah yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun buat kalian. Karena yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab itu mereka bukan penentu, memang kita usahakan tapi enggak boleh kita bersandar kepada sebab, tapi bersandar hati kepada Allah, itu hakikat tauhid. Orang yang zuhud, orang yang memandang dunia itu hina, rendah, singkat, dan remeh, maka dia lebih yakin apa yang di tangan Allah dibandingkan yang di tangan dia. Sehingga dia tidak pernah hatinya tidak pernah bergantung apa yang di tangan dia, tapi dia lebih bergantung dengan apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, datangnya dan perginya musibah, datangnya nikmat dan datangnya musibah, datangnya nikmat dan datangnya musibah bagi dia sama. Datangnya nikmat dan datangnya musibah bagi dia sama. Yang ketiga, haknya orang yang mencela dan haknya orang memuji sama. Orang yang seperti ini tidak akan bisa mewujud, orang tidak akan bisa mewujudkan seperti ini, ikhwan, kecuali memandang dunia itu hina, rendah, remeh. Anda kedatangan debu dengan kehilangan debu rasanya gimana?
kedatangan 5 butir debu dan kehilangan 5 butir debu, rasanya bagaimana? Ya, sama aja. Itu kalau Anda menganggap dunia seperti debu. Dan para salaf, ada yang mereka pandangan tentang dunia sudah sampai pada tingkat yang demikian, sehingga betul-betul seakan-akan itu sudah jatuh sejatuh-jatuhnya di mata dia. Maka datangnya nikmat dunia dan perginya nikmat dunia bagi mereka itu sama. Maka kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang zuhud, lahanat, benar-benar musibah itu akan menjadi ringan bagi dia. Beratnya kita merasakan musibah dunia itu karena besarnya pandangan kita tentang dunia. Antum kehilangan tempe bosok dengan kehilangan emas sekilo, gelo mana? Seandainya dunia itu sudah menjadi tempe bosok dalam pandangan antum, kehilangan dunia tidak akan begitu membekas bagi kita. Kenapa dunia begitu sangat membekas bagi kita ketika kita kehilangan dunia? Ya karena dunia masih harganya seperti emas yang sangat besar dalam pandangan kita. Orang yang memuji dan mencela kita hanya sama. Demikian pula demikian, ketika orang dia fokus dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan peduli dengan celaan dan pujian manusia. Yang dia butuhkan adalah pujian Allah Subhanahu wa taala dan menghindari celaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ilmu yang manfaat itu diantaranya akan mewariskan kezuhudan. Apabila kita ternyata jiwa kita bahkan semakin rakus dengan dunia dan tidak pernah kenyang-kenyang dengan dunia, ini tanda ilmu kita adalah ilmu yang belum meresap sebagai al-ilmu nafi. Salah enggak? Seorang muslim dia bekerja keras sampai menjadi konglomerat. Salah enggak? Enggak ada yang salah. Tinggal apa orientasi Anda dengan dunia yang Anda cari. Al-Imam Ibn Mubarak itu kaya raya, ulama yang kaya raya. Dia sering mengkafil para ulama, mengkafil para talabatul ilmi, melunasi hutangnya orang yang kesulitan, bahkan pernah menghajikan orang sekampungnya. Kata orang, engkau sering ceramah zuhud, sedangkan harta Anda melimpah ruah. Apa kata Ibnu Mubarak? Dalam rangka menyelamatkan mukaku dari kehinaan di mata manusia dan dalam rangka menolong aku dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dikatakan dunia mataul ghurur. Dunia adalah kehidupan yang menipu apabila menipu Anda dari mentaati Allah dan mengingat kampung akhirat sehingga Anda menjadi budak-budaknya dunia. Itu dunia adalah mataul ghurur. Apabila tidak, maka dunia adalah kendaraan yang mengantar Anda kepada tempat dan kedudukan yang lebih baik. Ilmu yang tidak bermanfaat akan membuat doa kita banyak tidak terkabulkan. Kenapa sih? Orang yang ilmunya tidak manfaat, dia tidak semakin mendekat kepada Allah, bahkan ilmunya dia semakin membuat dia jauh dari Allah, banyak berkelimang dengan maksiat, dan kemaksiatan itu akan banyak menghalangi terkabulnya doa-doa kita. Alhamdulillah. Maka kehidupan hati kita satu bergantung dengan ilmu, tapi ilmu yang maksudkan ilmu yang manfaat. Ilmu yang betul-betul menggerakkan dia untuk memiliki amal. Sempurnanya hati kita, kekuatan kesempurnaan hati kita adalah paling sempurna ilmunya dan paling sempurna amalnya. Maka bagaimana kita memperhatikan kebutuhan ilmu dan ini kekuatan ilmu untuk menjadi sebuah amal, agar kita menjadi orang yang paling sukses dalam menempuh ini tangga-tangga menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara alasan kenapa kita keperhatian kepada hati akhwati fillah, hari kiamat yang dahsyat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggambaran yang dahsyat, tidak akan selamat dari dahsyat ngerinya hari kiamat kecuali pemilik hati yang selamat.
pemilik hati yang hidup, hati yang selamat. Sebagaimana Allah gambarkan tentang suasana hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Milikilah hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang menggerakkan pemiliknya untuk beramal saleh dan senantiasa mendekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Rabb? Engkau perintahkan hamba-Mu bertakwa? Karena sungguhnya kegoncangan kiamat sangatlah dahsyat. Hari-hari yang Anda akan lihat, wanita yang sedang menyusui akan dia lemparkan susuannya. Wanita yang sedang hamil akan berguguran kehamilannya. Anda akan lihat manusia bagaikan mabuk sempoyongan. Pada mereka tidak sedang mabuk, tapi mereka sedang merasakan dahsyatnya azab Allah Ta'ala. Hari-hari yang apabila hari ini harta Anda sangat bermanfaat, maka akan datang hari harta Anda berapapun tidak akan berguna lagi di hari itu. Sehingga hanya akan menjadi penyesalan panjang. Ma aghna anni maliyah. Aduh hartaku sebanyak apapun tidak berguna lagi. Walaupun Anda punya emas sebesar bumi yang Anda siapkan untuk menebus kesulitan di hari itu, oh niscaya tidak akan berharga sama sekali. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabi. Seandainya orang yang kafir itu sampai matinya dalam keadaan kafir, lalu dia ingin menebus kesulitan azab dengan emas sebesar bumi, fala yuqbala min ahadihim, sama sekali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau Anda memiliki saudara, keluarga, koneksi yang punya jabatan yang hebat-hebat, dia presiden atau wakil presiden atau menteri atau konglomerat atau orang hebat, sangat bermanfaat. Akan tapi Anda mesti merenung dan kita merenung, akan datang hari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari-hari yang setiap orang akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istri dan anaknya, masing-masing dibuat sibuk dengan urusan pribadi saat itu. Bahkan bukan hanya sekedar mereka tidak punya perhatian, bahkan mereka akan siapkan, kalau bisa dia akan jadikan itu tumbal siapapun, bahkan walaupun yang paling dekat dengan dia, dia tidak peduli, akan dia jadikan korban tumbal untuk menyelamatkan dirinya. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanik wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Allah katakan, hari itu kata Allah, wala yas'alu hamimun hamima. Orang yang di dunia tadinya hamim, kawan akrab, kawan dekat, hari itu sama sekali sekedar bertanya pun tidak sempat. Bukannya tidak melihat, mereka bahkan saling melihat, tapi mata mereka dibuat terbelalak dengan kenyataan kejadian yang mereka lihat. Orang-orang yang di dunia mereka ini mujrim, tidak peduli dengan agama, rusak-rusakan, para pendurhaka.
Di hari itu dia sangat berangan-angan seandainya bisa menebus kesulitan azab yang dia hadapi, walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Di dunia ini gak ada orang yang lebih sayang dan tulus kasih sayangnya kepada orang lain seperti orang tua kepada sang anak. Tapi hari itu dia siapkan korban anaknya untuk dia tumbal, jadikan tumbal, dia korbankan. Kalau belum cukup istri dan saudaranya, kalau belum cukup keluarga besarnya, kalau belum cukup semua penghuni dunia, penduduk bumi, dia jadikan tumbal keselamatan buat dia, thumma yungji. Tapi Allah SWT katakan, kalla, sudah nggak bisa. Sudah tidak bisa, sudah tutup waktunya, dan sudah tidak lagi ada tebusan-tebusan di hari itu. Fal yauma la yukhatu minkum fityatun wala minal ladzina kafaru. Hari itu sudah tidak ada lagi tebusan-tebusan yang diterima oleh Allah SWT. Tinggal kita mengandalkan rahmat Allah dan amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia. Ketahuilah azab jahanam, azab yang menyala-nyala, azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Jahanam akan mengundang, menyuruh orang dulu berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah SWT. Suasana kiamat sangat dahsyat. Dan tidak akan selamat dari suasana dahsyatnya kiamat kecuali pemilik hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari saat harta Anda sebanyak apapun, anak Anda sehebat apapun, semuanya sudah tidak lagi bermanfaat kecuali tinggal hati orang yang mereka datang pada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, kata Ibnu Qayyim, hati yang selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Apa ikhwan? Selamat dari syirik, bid'ah, ghaflah, syahwat, syubhat. Orang yang mereka selamat dari 5 perkara ini betul-betul selamat hatinya. Selamat modal yang pertama, selamat dari syirik. Ini selamat yang minimal, yang wajib. Anda tidak selamat dari syirik, nggak punya modal keselamatan. Anda punya tauhid, selamat dari syirik, Anda punya modal keselamatan walaupun harus mampir di jahanam, akan tapi tauhidnya akan menyelamatkan dia dari kekalnya azab jahanam. Akhriju man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min imanin. Keluarkan orang mereka dalam hatinya ada iman walaupun sebesar bidzarah. Iman maksudnya tauhid. Sehingga orang yang masih memiliki tauhid, dosanya sebesar apapun dia berhak untuk akhirnya mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi hataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an ataituka biqurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya Anda datang padaku dengan dosa sebesar bumi, lalu Anda datang padaku tanpa menyekutukanku sama sekali, niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Kesempurnaan selamat dari bid'ah, yang ini akan menentang sunnah. Selamat dari ghaflah, sehingga membuat dia tenggelam dalam kelalaian. Apabila dia ghaflah, sehingga dia lupa Allah, lupa akhirat, lupa kematian, lupa beribadah kepada Allah, dia akan hidup tenggelam kayak binatang. Ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Kehidupannya bagaikan kehidupan binatang. Selamat dari syahwat, apabila syahwat melilit akan menentang perintah. Tidak lagi mempedulikan agama. Syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat wanita. Ini apabila menguasai hati manusia, dia tidak lagi peduli dengan agama. Walaupun dia alim kabir,
Bahkan kalau perlu agama dia jual hanya untuk mendapatkan harta, jabatan, kedudukan. Ya bi'u dinau bi'arati minad dunya. Maka bahayanya orang mereka rakus dengan dunia ini, rakus dengan atau telil syahwat dunia. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i ala al-ghanam min khirsil mar'i min khirsil mar'i ala al-mal wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Kira-kira bayangan domba kedatangan dua serigala lapar bagaimana? Sudah bayangan mati dan tidak ada kehidupan lagi. Sangat membahayakan kedatangan dua serigala lapar ini. Tapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang rakus dengan harta dan ambisi dengan gila hormat, daya rusaknya terhadap agama. Orang yang mereka rakus dengan dunia, dengan harta, rakus atau gila hormat, walaupun dia orang alim tahu tentang agama, agama bisa dia jual demi meraih kemuliaan pujian manusia dan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkara dunia. Orang yang mereka terkena syubhat, rusak ilmunya, kabur memandang permasalahan, bahkan bisa serba terbalik-balik. Sehingga yang namanya syubhat artinya kabur, pengkaburan. Sehingga nggak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sampai ada orang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama itu kalau orang Jawa bilang, ini orang nggak bisa membedakan antara coklat dengan telek lencung. Tahu nggak telek lencung? Coklat, sama-sama coklatnya. Ikhwanibillah, keterlaluan. Orang yang ngomong begini itu kalau nggak sebodoh-bodoh, orang lebih bodoh daripada kerbau. Ya orang yang punya kepentingan, ada agenda khusus. Orang yang artinya selama di lima ini adalah qalbun salim. Hati kita adalah modal untuk selamat di hari yang sangat dahsyat, yang tidak bisa kita tebus keselamatannya dengan kengeriannya dengan apapun, kecuali dengan hati yang selamat. Yang ke 5, alhamdulillah, di antara catatan kenapa kita masih yaitu memperhatikan hati kita. Quran yang di depan kita ini tidak akan bermanfaat kecuali oleh hati yang hidup, oleh hati yang ini ada kehidupannya. Hati yang bersih, hati yang selamat. Sehingga Allah katakan dalam ayat, Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau semua ayat yang Allah telah tunjukkan kepada kita, ini semuanya tidak akan memberikan manfaat, tidak akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi dia yang dia pun punya perhatian dengannya, bisa mengambil pelajaran dari semua itu, illa man kana lahu qalbun, kecuali bagi orang yang mereka memiliki hati, yakni qalbun hayyun, hati yang hidup. Kita tidak akan dapat mengambil faedah Al-Quranul Karim yang kita baca kecuali oleh orang yang hatinya hidup. Baru dia akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak, yaitu dengan Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir kita ringkas, udah malam, yaitu tidak akan masuk surga kecuali ini pemilik hati yang selamat. Pemilik hati yang selamat. Yadkhulul jannata, akan masuk ke dalam surga, ini orang yang mereka hati mereka mislu afidati thair. Tidak akan masuk surga, ini akan masuk surga orang yang hatinya kayak hati burung. Apa itu hati burung, ikhwan? Hati yang lembut,
dan penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah hati yang baik. Hati yang betul dia senantiasa inabah, pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, catatan terakhir, bagaimana kita memiliki hati yang qalbun salim, memiliki hati yang selamat. Satu, hendaklah kita benar-benar menancapkan di hati kita akidah yang sahihah, akidah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat salaful ummah. Lihatlah orang-orang yang mereka memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus. Para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Bagaimana dampaknya terhadap penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah ini kedudukannya kayak akar bagi sebuah pohon dan pondasi bagi sebuah rumah. Kalau Anda ingin membangun rumah tingkat 10, 20, 50, apa yang pertama kali diperhatikan ikhwan? Pondasinya. Kalau pohon itu akarnya bosok, riwayatnya bagaimana? Apa yang akan terjadi? Pohon akarnya bosok, ya akan tumbang. Sudah nggak ada lagi ceritanya tentang pohon tersebut. Akar ini menentukan. Tapi kalau akarnya bagus, akan bisa menumbuhkan menjadi pohon yang sempurna yang digambarkan Allah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa farwa fis sama tu'ti ukula hinin bitni rabbiha. Pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, buah-buahnya senantiasa keluar setiap saat dengan izin Allah Ta'ala. Orang yang akidahnya bagus akan melahirkan amal-amal yang terangkat naik kepada Allah dengan kualitas ikhlas dan ittiba, dan akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan akan menghasilkan akhlakul karimah yang dirasakan oleh manusia. Yang kedua, cara kita mewujudkan atau mendapatkan akidah atau hati yang qalbun salim, hati yang hidup, yang selamat, adalah berobatlah kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa. Berakrab-akrablah kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar menuntun kepada kehidupan yang selurus-lurusnya. Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran itu merupakan syifa, yakni obat yang akan mengobati segala penyakit hati manusia, sehingga menjadi hati yang sehat, bukan hati yang berpenyakit. Yang ketiga, hendaklah senantiasa kita menjauhkan perbuatan maksiat. Kata Imam Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku lihat dosa-dosa itu akan mematikan hati manusia. Wa tarqudz dzunub hayatul qulub, dan meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati manusia. Maksiat apabila dilakukan akan menjadi noktah hitam. Apabila dia segera bertaubat dan beristighfar akan hilang sehingga menjadi kinclong lagi. Tapi kalau dia berbuat maksiat lagi, fa in zada zadat, dia akan bertambah sampai memenuhi hati manusia. Jadilah ron, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan ron inilah yang membuat hati manusia menjadi hati yang mati. Hati yang dikatakan Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawah. Hati yang tidak lagi mengenal yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu mungkar, kecuali apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Meninggalkan maksiat kunci kita mendapatkan hati yang selamat. Dan maksiat seperti racun bisa membuat hati mati pelan-pelan. Yang keempat, di antara cara kita untuk mendapatkan hati yang manfaat, hendaklah kita senantiasa tidak pernah meninggalkan al-ilmu nafi', majelis-majelis ilmu
yang mengajarkan kepada kita Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salaful ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan jangan lupa yang terakhir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ini hati yang selamat, karena doa adalah kunci segala kebaikan. Karena segala kebaikan biyadillah, biyadil khair, di tangan Allah segala kebaikan. Dan bersihnya hati kita dari kerusakan, hidupnya hati kita adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa minta kepada Allah dan tinggalkan teman-teman yang buruk. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang rusak, karena pergaulan dengan mereka sangat rentan, yaitu menularkan penyakit kerusakannya. Sehingga bagaimana orang ketika berpikir tentang virus corona, orang yang terkena di penjara, kalau perlu rumahnya dilas supaya enggak keluar dan tidak menularkan pada orang yang lainnya. Yang dari luar bagaimana di-cut agar tidak berinteraksi dengan orang di sini. Itu semuanya dalam rangka untuk terhindar dari tertularnya penyakit. Tapi orang berkaitan penyakit hati sering tidak perhatian. Semoga manfaat ikhwani sekalian yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita bimbingan ilmu dan amal, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Dan semoga Allah memberikan istiqamah pada kita sampai kita kembali kepada Allah dan mengadakan husnul khatimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Segala kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.